Teng. Bener, oi. Bab 529 Jangan pernah sujud. Wajah Gujing Wubo Zhou Tianfang tiba-tiba mengeluarkan aura yang kuat, aura yang seolah menelan Ji Fei. Kata-kata Raja Naga membuat suasana adegan itu semakin menyedihkan. Kata-kata Long Aotian ditekankan lagi. Diam. Di seluruh villa, orang bahkan bisa mendengar suara napas satu sama lain. Semua kegelisahan hilang. Ji Fei juga kaget. Raja Naga, cincin Raja Naga, ini semua adalah rahasia. Adapun gelarnya sebagai Raja Naga, itu juga merupakan rahasia. Zhou Fenghua memberitahu dia karena dia menyembunyikan identitasnya sebagai direktur panti asuhan di masa lalu. Namun, mengapa Zhou Tianfang mengetahui hal ini? Mata Ji Fei menunjukkan kewaspadaan dan kerumitan. Mata Zhou Tianfang terus mengamati wajah Ji Fei selama 3 menit. Serahkan cincin Raja Naga dan belati Raja Naga, dan aku akan membiarkanmu pergi. Dan mulai sekarang, tak seorang pun di keluarga Zhou kita akan melakukan apapun bersamamu lagi. Kamu adalah musuh. Setelah mengatakan itu, dia melihat sekeliling. Bisakah kamu melakukan semuanya? Semua orang diam, tidak ada yang mengeluarkan suara aneh. Semua orang menggunakan keheningan untuk membuktikan bahwa mereka bisa melakukannya. Ji Fei merasa lebih aneh saat ini. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika pria misterius itu memberinya cincin Raja Naga dan belati Raja Naga, mereka seperti sampah yang diambil dari tempat sampah, tanpa ada perasaan menghargainya sama sekali. Biasa saja, sangat menghina, ini hanyalah sebuah dunia yang berbeda dari ketakutan dan keserakahan di mata Zhou Tianfang sekarang. Hal ini membuatnya semakin penasaran dengan orang misterius tersebut dan merasa bahwa orang misterius tersebut tidaklah sederhana. Itu juga membuatnya lebih tegas dalam mengambil keputusan. Berikan padamu, apa menurutmu aku akan memberikannya padamu? Suaranya dingin dan penuh sarkasme. Pembuluh darah di dahi Zhou Tianfang bergerak 2 kali. Ji Fei, kamu harusnya tahu kenapa Huaibi bersalahkan. Jika kamu menyimpannya sekarang, itu akan membawa bahaya dan bahkan mengancam nyawamu. Oh, Ji Fei langsung terkekeh. Dia telah berada di luar negeri selama bertahun-tahun dan tidak peduli apakah dia hidup atau mati. Sungguh konyol bahwa Zhou Tianfang masih menggunakan kata-kata seperti itu untuk merayu dan mengancamnya. Keluarga Zhou harus mati, inilah inti balas dendamku. Zhou tua, dari mana kamu mendapatkan semua omong kosong ini? Bunuh saja dia. Zhou Fenghua sangat marah atas keterlambatan Zhou Tianfang dalam mengambil tindakan. Kamu tidak mau menyerahkannya, kan? Zhou Tianfang memverifikasi lagi. Kanan, kalau begitu aku tidak akan sopan. Begitu dia selesai berbicara, Zhou Tianfang mengayunkan tangannya, dan tiba-tiba 2 kekuatan agung bergegas menuju Ji Fei, seperti 2 naga raksasa yang terbang di udara. Liu Fei merasakan kekuatan agung di tubuhnya sepertinya diaktifkan, dan dia juga menyerang Zhou Tianfang. Tubuhnya juga melompat dan bergegas menuju Zhou Tianfang. Kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati, beraninya kamu menyerang. Suara mengejek Zhou Fenghua terdengar di sebelahnya. Ji Fei sepertinya tidak mendengarnya sama sekali. Dia bahkan membenci sikap Zhou Fenghua yang tidak tahu malu. Kecepatan tubuhnya menjadi semakin cepat. Mata Zhou Tianfang tiba-tiba terbuka, dan tubuhnya bergerak untuk pertama kalinya, menyerang Ji Fei. Bang-bang, kekuatan yang berasal dari kekuatan Ji Fei dan Zhou Tianfang bertabrakan di udara, membuat suara yang membosankan.
Tubuh Ji Fei dengan cepat menembus benturan aliran udara dan sampai ke Zhou Tianfang. Bang! Tinju kedua pria itu terbanting bersamaan. Ji Fei merasakan getaran hebat di organ dalamnya, dan seluruh tubuhnya terbang mundur seperti layang-layang yang talinya putus. Engah, dadanya terasa panas, dan seteguk darah muncrat. Zhou Tianfang berdiri di sana dengan tubuhnya, seolah-olah kereta berkecepatan tinggi tiba-tiba berhenti. Matanya dipenuhi kejutan dan ketidakpercayaan. Ji Fei benar-benar menangkap pukulannya. Meskipun Ji Fei terbang keluar dan bahkan memuntahkan darah, dalam pikirannya, seharusnya tidak seperti ini. Seharusnya dia langsung dipukul ke seluruh tubuh, dan kemudian hancur di udara, berubah menjadi tumpukan daging cincang, badai berdarah. Namun ledakan, tubuh Ji Fei jatuh dengan keras ke tanah, dan sisa kekuatan Zhou Tianfang menghancurkan banyak batu bata hijau di tanah menjadi berkeping-keping. Puff, Ji Fei memuntahkan 2 suap darah lagi. Seluruh tubuhnya terasa sangat berat, lebih seperti dia menanggung tekanan yang tak ada habisnya. Dia mencoba untuk duduk tetapi gagal. Hahaha. Zhou Fenghua tertawa terbahak-bahak saat melihat Ji Fei dipukuli, dirobohkan, dan muntah darah. Ji Fei, kematianmu telah tiba. Perlahan berjalan menuju Ji Fei, dia ingin membunuh Ji Fei sendiri. Dia ingin mempermalukan Ji Fei dan kemudian membunuhnya. Berhenti, tiba-tiba, suara tenang seorang pria terdengar dari belakang Ji Fei. Zhou Fenghua terkejut, menghentikan langkahnya, melihat ke atas, dan melihat Qing Chang muncul di kejauhan. Qing Chang, kamu pengkhianat sialan, beraninya kamu kembali. Zhou Fenghua sangat marah dan meneriakkan hinaan. Qing Chang tidak bergeming sama sekali dan menatap Ji Fei di tanah. Apakah kamu masih bisa bangun sendiri? Ji Fei tidak menjawab. Dia menopang tanah dengan kedua tangannya, berusaha keras untuk bangkit, dan ingin membuktikannya dengan tindakan. Karena dia mengerahkan terlalu banyak tenaga dan tubuhnya terpengaruh, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah lagi, dan semuanya kebetulan dimuntahkan di lengan kanannya. Tiba-tiba lampu merah menyala di lengannya. Di bawah cahaya malam, warnanya terlihat sangat merah cerah dan mempesona, bahkan membuat orang merasa terpesona. Zhou Tianfang dan yang lainnya terkejut dan melihat lengan Ji Fei. Ji Fei sendiri juga terkejut. Dia melihat lengannya, tapi warna merahnya sudah hilang. Tubuhnya masih kesakitan, tapi sepertinya dia punya sedikit kekuatan. Dia menguatkan dirinya di tanah dan perlahan mulai bangkit. Zhou Tutua, naik dan pukul Liu Fei sampai mati dengan 1 pukulan lagi, lalu bunuh juga pengkhianat Qing Chang. Zhou Fenghua berkata dengan marah. Dia tidak menyadari bahwa mata Zhou Tianfang dan Qing Chang berubah ketika mereka melihat Ji Fei. Zhou Tianfang terkejut, mata Qing Chang dipenuhi dengan keterkejutan. Ayo, lanjutkan. Ji Fei menyeka darah dari mulutnya, memandang Zhou Tianfang dan berkata, "Kamu bukan tandinganku. Katakan padaku, di mana Long Aotian? Serahkan cincin Raja Naga dan belati Raja Naga, dan aku bisa membiarkanmu hidup." Zhou Tianfang melanjutkan, "Berhentilah bermimpi, semua ini tidak akan diberikan kepadamu." Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia mengumpulkan kekuatannya lagi dan berlari menuju Zhou Tianfang. "Keluarga Zhou semuanya harus mati. Aku ingin membalaskan dendam orang tuaku, matilah." Ledakan, saat Ji Fei berteriak dengan marah, guntur tiba-tiba terdengar di langit malam yang cerah, dan kemudian sambaran petir menyambar di sekitar villa keluarga Zhou seperti seekor naga. Bang! Suara tabrakan besar terdengar,
dan tubuh Ji Fei terbang kembali. Matanya terasa sangat berat, tenggorokannya terasa manis sekali. Dia merasa pusing, dia benar-benar tidak sadarkan diri. Engah, darah muncrat dari mulutnya. Mata Zhou Tianfang juga penuh dengan keterkejutan, dan tubuhnya bergetar 2 kali. Bab 530. Mari kita lihat pendapat orang lain, bunuh dia. Zhou Fenghua berteriak. Suara mendesing, tubuh Qin Chang melesat ke depan, menangkap Ji Fei di udara, lalu menghilang. Mengejar, Zhou Fenghua berteriak dan ingin menyusul. Jangan mengejar, biarkan mereka pergi. Suara Zhou Tianfang terdengar. Seluruh villa keluarga Zhou benar-benar sunyi. Keluarga Zhou seharusnya tidak bermusuhan dengan Ji Fei untuk saat ini. Ledakan, kata-kata Zhou Tianfang terdengar di halaman tenang villa keluarga Zhou, seperti kembalinya guntur musim semi, membangunkan segalanya. Di antara orang-orang di pegunungan di belakang villa keluarga Zhou, aura yang dikeluarkan oleh banyak orang padam dalam sekejap. Mengapa? Zhou Fenghua berteriak dengan enggan. Cepat atau lambat, keluarga Zhou akan dibunuh olehmu. Zhou Tianfang menatap Zhou Fenghua dengan mata kecewa, bahkan putus asa, kembali ke rumah, dan kemudian menutup pintu dengan keras. Engah, seteguk darah muncrat, dan bagian depan bajunya langsung memerah. Long Aotian, penggantimu sungguh tidak sederhana. Ada sedikit kekhawatiran di mata Zhou Tianfang. Puncak Gunung Tianmen di kota Ningjiang, Ji Fei terbaring di tanah, wajahnya pucat, dan ada noda darah di mana-mana di tubuhnya. Qin Chang baru saja mengangkat tangannya dari denyut nadinya. Wajahnya masih tenang, dan dia langsung pergi ke tempat yang jaraknya lebih dari 10 meter dari Ji Fei dan duduk. Ji Fei sepertinya tidak peduli sama sekali dengan komanya. Ji Fei sepertinya terjebak dalam kegilaan yang tidak disadari saat ini. Bayangan Zhou Tianfang muncul di benaknya untuk beberapa saat, lalu orang tuanya, dan kemudian pria misterius itu. Dia merasa sangat lelah, dan tubuhnya tampak sangat lemah. Tiba-tiba suara lelaki misterius itu seakan bertentangan dengan segala rintangan dan muncul di telinganya. Membiarkan alam mengambil jalannya berarti mengikuti waktu, tempat, dan orang yang tepat, artinya mengikuti hukum alam. Hanya dengan mengintegrasikan tubuh Anda ke dalam alam dapat kamu merasakan kekuatan alam. Tubuh lemah Ji Fei benar-benar rileks. Dia merasa seolah-olah dia tidak memiliki tulang dan hanya seonggok daging. Rasanya seperti aku tidak memiliki nafas dan kehidupan lagi, hanya sedikit ketenangan di sekitarku. Perlahan dia memasuki semacam ruang tanpa pamrih, dan seluruh tubuhnya menjadi rileks sepenuhnya. Qin Chang, yang berjarak lebih dari 10 meter, tiba-tiba membuka matanya dan menatap Ji Fei dengan keterkejutan di matanya. Pemahamannya sangat tinggi, waktu berlalu dalam hitungan menit dan detik. Tiba-tiba, Qin Chang bergerak cepat lalu menghilang ke dalam hutan. Panggilan, Ji Fei menghela nafas panjang dan perlahan membuka matanya. Saat ini cuaca sudah cerah, dan ketika saya melihat pepohonan hijau dan bunga di depan saya, langit biru, dan hangatnya matahari, saya merasakan perasaan relaksasi yang tak terlukiskan di sekujur tubuh saya. Mengingat semua yang terjadi tadi malam, aku segera melihat ke arah tubuhku. Kecuali bekas darah di pakaianku, tubuhku tidak lagi merasakan apapun. Melihat lengan kanannya, itu sama seperti sebelumnya. Itu adalah lengan yang ditutupi rambut, tidak ada kelainan. Ini seperti mimpi, melihat sekeliling, saya tidak menemukan siapapun. Tapi ada nafas Qin Chang di udara, dan dia bisa menciumnya.
Memikirkan kemunculan King Chang kemarin, dan memikirkan King Chang di mulut Zhou Tianfang, dia menjadi semakin bingung tentang orang ini. Ji Fei menekan semua kerumitan dan segera mengeluarkan ponselnya. Ketika dia melihat panggilan tak terjawab dari Li Ruoxi, Feng Huang, dan lainnya, dia menelepon Feng Huang terlebih dahulu. Raja Naga, kamu baik-baik saja? Suara terkejut dan lelah Phoenix terdengar dari sisi lain. Aku baik-baik saja. Kamu di mana? Nada suara Ji Fei tenang dan penuh energi. Phoenix mendengar dari sisi lain dan merasa sangat lega. Perusahaan keamanan Wanseng, perusahaan itu telah ditempati oleh saya, Qi Yuan, dan saya di sini sekarang, menunggu perintah Anda. Oke, aku akan segera ke sana. Kami menunggumu. Setelah Phoenix selesai berbicara, dia menutup telepon. Ji Fei segera menelepon Li Ruoxi lagi. Dia tiba-tiba pergi saat jamuan makan kemarin, mengetahui bahwa Li Ruoxi pasti akan khawatir. Telepon berdering sekali dan dijawab oleh Li Ruoxi, suamiku, bukan. Wuhou, Li Ruoxi menangis. Ji Fei tergerak hatinya, ini aku. Di mana kamu sekarang? Aku di rumah, siap berangkat ke perusahaan segera. Saat kamu datang ke kota Ningjiang, aku akan menunggumu di sini. Perhatikan keselamatanmu, perusahaan kami mungkin tidak berkembang, tapi kami tidak bisa hidup tanpamu. Kata Li Ruoxi, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Ji Fei menutup telepon dan segera turun gunung. Di dalam klub Ningjiang Suyan, sialan Ji Fei. Dia benar-benar mengirim orang untuk merampok perusahaan keamanan Wanseng. Bukankah dia takut dibunuh? Wu Long berdiri di dekatnya dengan lengan diperban dan wajahnya dipenuhi bekas luka merah dan bengkak. Tadi malam, Ji Fei diselamatkan oleh King Chang dan Zhou Tianfang menghentikan pengejarannya. Karena marah, dia meninggalkan rumah dan datang ke klub Suyan. Baru saja, saya menerima telepon dari Wu Long dan mengetahui bahwa perusahaan keamanan Wanseng telah diambil oleh Phoenix. Zhou Fenghua sangat marah. Dia ingin segera membunuh Phoenix untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Namun, melihat Wu Long yang terluka di depannya dan berpikir bahwa ayahnya telah memutuskan untuk tidak melakukan apapun pada Ji Fei, dia tiba-tiba merasa sedikit putus asa. Perusahaan keamanan Wanseng ini, untungnya Tang Haiyang sudah mati, jika tidak maka mungkin akan diambil kembali oleh Zhou Tianfang. Melihat Wu Long di depannya, dia cukup puas dan sangat setia pada dirinya sendiri. Wu Long, mengingat situasi yang ada, menurutmu apa yang akan dilakukan Ji Fei dan yang lainnya selanjutnya? Wu Long mengangkat tangannya dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Saya kira mereka akan mulai merampas properti perusahaan keamanan Wanseng kita di kota Ningjiang, dan kemudian menggunakan metode ini untuk mengetahui perusahaan mana yang memiliki hubungan baik dengan kita, dan kemudian terus mengejarnya. Zhou Fenghua tidak langsung berbicara, tetapi berpikir dengan serius. Setelah lebih dari 10 detik, dia mengangkat kepalanya dan berkata, Wu Long, beritahu kami dari perusahaan keamanan Wanseng untuk bersaing langsung dengan perusahaan keamanan Bameng milik Ji Fei. Wu Long tertegun. Apakah ini akan menyebabkan kita mengalami terlalu banyak kerugian, dan keuntungannya lebih besar daripada keuntungannya? Mulut Zhou Fenghua menyeringai. Dengarkan aku. Tidak akan ada kesalahan. Aku akan membiarkan Ji Fei meledakkan sarang semut ini untukku, terutama grup Jianghua di kota Ningjiang, yang dijaga ketat dan dilindungi sampai mati. Wu Long penasaran, tapi dia tidak bertanya kenapa. Setelah mendengarkan beberapa penjelasan lagi, dia segera berbalik dan pergi. Zhou Fenghua duduk di klub. Ji Fei, saya gagal total di kota Ninghai.
tetapi di kota Ningjiang, saya akan membiarkan Anda menabrak batu dan disambar petir. Zhou Tianfang, aku harus memanfaatkan hal itu di hatimu yang tidak akan pernah bisa kamu lepaskan. Zhou Tianfang vs Ji Fei, ini pasti pertarungan yang sangat menarik. Haha, Zhou Fenghua tertawa gembira. Saat berikutnya, alis Zhou Fenghua terkatup rapat. Juli sialan, dialah yang membuatku dikalahkan secara menyedihkan di kota Ninghai. Dia mengeluarkan ponselnya dan langsung menghubungi Manisius. Manisius khawatir Juli akan diculik. Ketika dia melihat panggilan Zhou Fenghua, dia segera menjawab panggilan itu. Tuan, apakah ada berita tentang Juli? Akan lebih baik jika dia mati. Suara marah Zhou Fenghua segera terdengar. Manisius terkejut. Tuan, apakah terjadi sesuatu? Putrimu telah menipu kita semua? Apa? Manisius langsung merasakan udara dingin bertiup ke seluruh tubuhnya dan bergidik. Grup Li baru yang kami beli seharga 400 miliar sebenarnya dikomunikasikan oleh putri Anda dan Ji Fei, dan kami semua dikhianati. Ah, Manisius langsung berteriak. Menurutmu, apa yang harus kita lakukan? Saya akan memberikan kompensasi. Saya akan memberikan kompensasi. Manisius berkata dengan gugup. Sudut bibir Zhou Fenghua terangkat. Mari kita lihat pendapat orang lain. Patah. Tutup saja teleponnya. Bersambung.